Saat keesokan harinya, para napi itu tewas mengenaskan. Bukan hanya para napi saja, petugas tahanan yang ada pada saat itu juga ikut tewas. Dan menyisakan 2 orang napi dan 1 petugas tahanan. Mereka bertiga selamat dikarenakan mereka menahan mata mereka agar tidak berkedip pada saat itu. Mendengar kejadian tersebut, anggota dari SCP Foundation ini bergegas menuju ke rumah tahanan tersebut, lalu membawa patung itu ke tempat organisasi SCP dengan menggunakan kerangkeng besi. Dan patung itu pun berhasil dikurung oleh anggota SCP di sebuah ruangan dengan penjagaan yang sangat ketat. Halo teman-teman, kembali lagi pada channel ini, di mana pada channel ini akan membahas cerita horor, misteri, sejarah, ataupun kisah lainnya yang memiliki unsur misteri di dalamnya. Nah, pada video kali ini, admin akan menceritakan keganasan dari makhluk SCP-173. Sebelum lanjut ke ceritanya, yuk intro dulu. Pasti di antara kalian tidak asing lagi mendengar makhluk SCP Foundation. Ya, di video kali ini, ada makhluk SCP Foundation yang sangat mengerikan. Makhluk ini bisa disebut sebagai patung pembunuh, dan dikenal dengan sebutan SCP-173. Banyak orang yang mengatakan, makhluk ini seperti patung dikarenakan ia terbuat dari beton dan kerangka besi. Bentuknya pun persis sama seperti manusia. Akan tetapi, kepala makhluk ini sangat besar dibandingkan tubuhnya. Dan dari perawakan wajahnya, terlihat sangat aneh. Dan warna makhluk ini berupa krim agak kekusaman. Pada bagian tubuhnya juga berisikan bercak darah. Dari sisi lain, kita bisa melihat makhluk ini hanya terdiam saja. Akan tetapi, jika kita melihatnya lebih detail, makhluk ini memiliki nyawa sama seperti makhluk hidup lainnya. Gerakan makhluk ini sangat cepat dalam membunuh korbannya. Dan makhluk ini mulai bergerak ketika mata kita berkedip. Dan seketika itu, makhluk ini tiba-tiba akan mendekat lalu membunuh. Sebelumnya, admin sudah pernah menjelaskan arti kata SCP Foundation dari video-video sebelumnya. Dan pada video kali ini, admin akan menjelaskan dengan singkat dan merujuk ke poinnya saja. SCP Foundation merupakan organisasi fiktif yang ditulis oleh proyek fiksi kolaboratif berbasis web dengan nama yang sama di dalam latar fiksional situs web tersebut. Yayasan SCP bertanggung jawab melacak dan menangani individu, entitas, lokasi, dan objek yang melanggar hukum alam, atau disebut sebagai SCP. Singkatan dari SCP ini yaitu Secure, Contain, dan Protect. Dan para anggota SCP ini dikatakan merupakan sebuah fiksi belaka dan tidak ada di dunia nyata. Yang membuat cerita ini adalah para penggemar SCP Foundation. Lalu dibentuklah keanggotaan SCP agar terlihat seperti nyata. Pada ceritanya, anggota dari SCP ini setiap kalinya berhasil mengidentifikasi suatu makhluk hidup, maka makhluk itu akan diberi nama SCP. Dan tidak lupa, mereka menambahkan kode angka di dalamnya. Dan kembali lagi ke topik SCP-173. SCP-173 ini mampu banyak menerkam korbannya dikarenakan gerakannya itu sangat cepat. Dan gerakannya inilah yang merupakan ciri khas dari makhluk ini. Ketika seseorang berkedip di hadapan makhluk ini, maka makhluk ini akan secepatnya berpindah tempat. Dan ia akan melangkah sejauh 2 meter dari hadapan korbannya. Dan misalkan jarak kita berada 10 meter dari makhluk ini. Lalu jika kita berkedip sebanyak 5 kali, maka makhluk ini sudah ada di depan korbannya. Dan langsung menghabisinya pada saat itu. Makhluk ini menghabisi korbannya dengan cara mencekik ataupun mematahkan leher korbannya dengan sangat tragis. Lalu ketika seseorang yang sudah ditangkap oleh makhluk ini, seseorang itu pun tidak akan bisa melarikan diri dan akan tewas mengenaskan di tangan makhluk ini. Dari cerita yang admin temukan pada sebuah artikel di internet, menyebutkan bahwa ada sebuah cerita tentang seseorang yang mati akibat keganasan dari SCP-173 ini. Dan kita boleh percaya maupun tidak dengan cerita ini. Awalnya, ada seorang pria yang bernama Charlie, sedang bercermin. Ia sangat gemar bercermin.
Dan ia sangat bangga dengan penampilannya sendiri melalui sebuah kaca. Dan ia pun sangat sombong akan fisiknya. Ia menuntut orang lain agar memuji gayanya maupun fisiknya. Dan selain itu, si Charlie ini merupakan orang yang memiliki kelainan mental sejak lama. Dan sebenarnya, penampilan dan wajah dari Charlie ini tidak begitu bagus. Akan tetapi, ia sangat nafsu memuji dirinya sendiri. Selain dari itu, Charlie juga tidak senang jika fisiknya itu dihina oleh orang lain. Ketika ada seseorang yang sampai mengkritik fisiknya atau menghina fisiknya, Charlie ini akan marah lalu mencekik orang tersebut sampai tewas. Dan ada sebuah kasus yang dialami Charlie ketika ia menewaskan seorang pria yang sudah tua dengan sangat tragis, layaknya seperti psikopat. Lalu si Charlie ini dihukum dengan dipenjara. Ketika saat dipenjara, Charlie ini semakin menjadi-jadi. Ia terlihat seperti orang gila dikarenakan ia tidak sempat bercermin di dalam tahanan. Ketika ada seseorang napi lainnya yang mengkritik atau menghina fisik Charlie ini, Charlie langsung mengajarnya dengan mematahkan tulang leher napi tersebut hingga tewas. Bukan hanya satu napi saja yang dibunuh oleh Charlie ini, melainkan sangat banyak. Hal inilah yang membuat Charlie ini keluar masuk ruangan isolasi pada saat itu. Saat lama di penjara, membuat Charlie ini sangat membenci manusia, sampai-sampai Charlie ini memuja setan pada saat itu. Dan keesokan harinya, pada malam hari, Charlie ini melakukan ritual pemanggilan setan. Dia menggunakan sebuah batu yang ada di penjara tersebut sebagai simbol dari ritualnya. Dan ia pun menghiasi batu itu dengan darah para korbannya selama ia di dalam tahanan. Ritualnya pun berhasil. Dan ia mendatangkan sesosok iblis sebagai alat untuk membunuh umat manusia. Pada saat itulah, iblis ini menginginkan tumbal. Dan si Charlie ini tidak segan-segan menyerahkan dirinya sebagai tumbal tersebut. Keesokan harinya, si Charlie ini menghilang tanpa sebab. Dan pada tahanannya pun hanya ada patungnya itu saja, yang kian kini membesar dikarenakan dimasuki oleh arwah Charlie ini. Hari pun berlalu. Pada malam hari, ada sekumpulan napi yang membuat kerusuhan sehingga menyebabkan pintu tahanan terbuka sendiri. Dan pada saat itulah suasana sangat gelap, dikarenakan lampu sudah padam. Saat keesokan harinya, para napi itu tewas mengenaskan. Bukan hanya para napi saja, petugas tahanan yang ada pada saat itu juga ikut tewas. Dan menyisakan 2 orang napi dan 1 petugas tahanan. Mereka bertiga selamat dikarenakan mereka menahan mata mereka agar tidak berkedip pada saat itu. Mendengar kejadian tersebut, anggota dari SCP Foundation ini bergegas menuju ke rumah tahanan tersebut, lalu membawa patung itu ke tempat organisasi SCP dengan menggunakan kerangkeng besi. Dan patung itu pun berhasil dikurung oleh anggota SCP di sebuah ruangan dengan penjagaan yang sangat ketat. Setelah meneliti patung ini dengan waktu yang lama, para anggota SCP Foundation menamakan patung ini dengan sebutan SCP-173. Dan mereka juga mempelajari kebiasaan dari patung SCP-173 ini. Para anggota SCP ini mengungkapkan bahwa agar kita selamat dari makhluk SCP-173 ini, kita harus menahan kedipan mata bila berhadapan langsung dengan makhluk ini. Dan jika sebaliknya, maka makhluk ini tak segan-segan membunuh kita. Dan selain itu, makhluk SCP-173 yang dikenal sangat ganas ini bisa mengeluarkan kotoran layaknya seperti manusia. Akan tetapi, kotoran itu tidak keluar melalui tubuh makhluk ini, melainkan keluar secara misterius dan membuat para anggota SCP Foundation kewalahan, dan ada juga anggota SCP yang tewas saat membersihkan kotoran makhluk ini. Dan dari cerita yang admin ceritakan pada video ini, belum tentu benar adanya. Dan admin juga mendapatkan sumbernya dari berbagai artikel di internet, dan juga melalui video di YouTube. Baik teman-teman, sampai di sini ya ceritanya. Kalian boleh percaya ataupun tidak dengan cerita di atas. Semuanya admin serahkan ke kalian. Dan jika ada informasi tambahan pada video ini, tulis di kolom komentar ya. Dan tidak lupa, admin meminta maaf jika ada informasi kurang ataupun kesalahan yang admin sebutkan pada video ini. Dan jika kalian suka dengan video pada channel ini, silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.